Halo, selamat datang kembali di channel United Identity. Buat para fans yang logis dan sistematis, channel ini datang untuk Anda. Sudah. Jadi bingung juga ya, lagi ada Euro 2024, tapi yang trending topik tuh Manchester United beritanya. Tapi ada yang bilang gitu, masih ada aja yang ngefans sama MU gitu. Ya, buktinya, faktanya gitu kan. Ini ada berita lagi yang satu ya berseliweran juga lah ya di media-media, di beberapa akun fanbase mengenai ada ketertarikan Manchester United untuk mendatangkan kembali Sergio Reguilon. Jadi Sergio Reguilon ini sebetulnya masih berstatus sebagai pemain Tottenham Hotspur dan akan habis masa kontraknya itu di 2025. Cuman dia nggak pernah dapat tempat. Dulu kalau dalam historinya waktu dia datang ke Tottenham Hotspur, sebetulnya dia udah mau dibeli oleh Manchester United dari Real Madrid. Cuman di dalam klausanya si Real Madrid itu dikatakan bahwa si Madrid itu punya buyout ya, istilahnya buyout clause gitu loh. Buyout clause itu kan sebetulnya hanya keluarkan itu oleh klub-klub untuk klub-klub yang kecil gitu loh, dari klub besar untuk klub kecil gitu. Lah Manchester United gak mau gitu loh, ya jangan disamain dong Manchester United gitu ya, walaupun saat itu prestasi juga masih bagusan Madrid ya, lagi bagusan Madrid gitu, tapi kan secara nilai value kan sebenarnya kita sama bro gitu ya. Itu yang si Manchester United tidak mau. Nah akhirnya dia berlabuh lah ke Tottenham. Cuman sepanjang secara seiring waktu dia ini jarang mendapat tempat gitu. Akhirnya dia dipinjemin lah, yang ke Sevilla lah, sempat ke Atletico. Terus akhirnya kemarin terakhir itu juga dia dipinjem oleh Manchester United. Rencana 6 bulan memang, tapi kan segala satunya bisa berubah. Yang akhirnya Ten Hag mengeluhkan bahwa si tim medis itu memberikan laporan yang gak tepat lah istilahnya. Dibilang katanya Malaysia sama Luke Shaw bisa sehat. Ya Luke Shaw sempat balik sebentar, akhirnya cedera lagi. Tapi si Sergio Reguilon udah dilepas balik, yang akhirnya itu dipinjamkan lagi oleh Tottenham ke Brentford. Nah, jadi kalau menurut gua sih kalau kita berencana untuk apa dulu nih, kalau mau minjem lagi bisa aja gitu. Kalau gue bilang sih mungkin Tottenham akan bilang ngejual ya. Dalam arti kan setahun lagi kontraknya habis, rugi bagi dia kalau dia nggak jual. Tapi kalau misalnya tim negosiasinya ya dalam hal ini udah Dan Ashford lah ya sama si Vivel, ya pinter gitu ya, kita pinjem aja setahun. Tahun depan kan habis kontraknya ya. Kita bisa beli kalau bagus, bukan kita beli, kita tinggal tawarin kontrak baru gitu. Kita kasih aja fee ke pemainnya gitu kan. Nah itu yang biasa tuh dalam negosiasi football manager tuh bisa aja gitu loh. Jadi yang kalau secara kapasitas gimana? Ya lo udah ngeliat sendiri kemarin waktu selama dia 6 bulan dipinjam, menurut gua penampilannya cukup baik, etos kerjanya baik. Dia sepertinya cukup bisa untuk mengimplementasikan instruksinya Erik ten Hag. Harganya di Transfermarkt sebetulnya ya, kalau mau kita ngomong beli ya, itu di 12 juta euro. Ya berarti sekitar 11 juta pound. Sebenarnya gak mahal. Tapi kalau misalnya kita bisa lebih hemat, ya kenapa enggak gitu. Jangan klub lain aja yang mau hemat sama kita, kita juga mesti bisa hemat gitu kan. Ya itu yang gue bilang. Bagaimana kalau dipinjam setahun, kontraknya habis tahun depan, baru habis itu kita tawarin kontrak kepada dia dengan kasih dia fee gitu 2 juta atau 3 juta buat dia sendiri gitu. Itu bisa terjadi.
Nah, jadi kalau menurut gua sih Sergio Reguilon setelah nyambung terus putus gitu ya, terus nyambung lagi ya boleh-boleh aja sih gitu. Itu cara-cara yang hemat ya, bisa jadi nih satu strategi dari Ineos juga untuk ya nggak terlalu kita jadi jor-joran harus buang-buang duit ala Manchester City atau PSG zaman dulu lah. Beli atau kita kayak zaman dulu ya beli enggak. Teknik-teknik negosiasi, teknik-teknik transfer kayak gini ya perlu juga kita lakukan gitu. Jadi itu sih buat Reguilon. Jadi gue berharap bisa sambil kita nunggu juga kalau emang berarti ya Luke Shaw gitu masih dianggap untuk dipertahankan, sama Tyrell Malacia yang kemarin nyengir tuh foto kostum gitu ternyata masih ada, ngangkat piala juga kemarin pas Piala FA, sambil menunggu dia bener-bener recovery. Oke sih bagi gue. Terus yang satu lagi nih, suka ada perdebatan juga di sosial media juga, di media, di beberapa ya gue juga ngobrol-ngobrol gitu sama teman-teman yang fans Manchester United mengenai Matthias De Ligt. Ini kan udah planningnya udah ya mengenai perpindahannya dia kan mungkin 80% 90% lah ya. Tinggal urusan si agentnya ini nih untuk ngomong ke Manchester United, ngomong ke Bayern Munchen. Jadi penengah, jadi intermediari lah. Di kontrak mau direncana 5 tahun sampai 2029. Oke. Cuman banyak yang bilang gini, kaki kaca cedera melulu gitu. Ya gue suka kadang-kadang debat temen gue gitu. Ya Robin van Persie juga dulu dibilang kaki kaca cedera melulu, begitu sampai MU sehat-sehat aja. Ya, tapi mungkin saat itu ya MU lagi bagus tim medisnya. Cuman gini, gue ada sedikit juga ya baca-baca cari gitu ya. Memang kalau dari sisi usia, karena khususnya laki-laki, karena dia dalam masa pertumbuhan, ya gue juga bukan ahli sains gitu ya. Cuman ini gue baca, coba gue lihat, ya bisa aja ada korelasinya, bukan cocok logi gitu. Kan kalau seorang laki-laki gitu kan batas perkembangan tubuhnya itu kan biasanya sampai umur 25 gitu kan. Maksimalnya ya kadang-kadang 23, 21 udah stop sih. 25 gitu. Bisa tambah tinggi, bisa juga tambah panjang atau tambah berotot gitu. Nah, ini biasanya usia-usia yang rentan memang cedera gitu. Itu satu. Gue juga pernah ingat si Ronaldo Brazil itu sering cedera, dikatakan bahwa dia nambah tinggi sekitar 3-4 cm plus juga dengan cara larinya yang eksplosif. Nah, ini juga ada hubungannya nih. Itu satu tadi mengenai masalah usia. Kedua, pola hidup. Nah, ini pola hidup. Jadi si De Ligt itu kan 24 tahun. Kita nggak tahu nih pola hidup dia gimana gitu loh. Contoh yang paling nyata sih sebenarnya kayak Ousmane Dembele. Ousmane Dembele tuh cedera mulu di Barcelona karena dia itu sering main PS kan, begadang. Ini juga ya pernah dialamin dulu Ryan Giggs. Ryan Giggs itu tahun 90-an sebelum dia umur 25 itu cedera mulu sampai gue pikir nih orang kapan mainnya sih, padahal jago gitu loh. Nah, ternyata dia emang susah bangun pagi karena sering tidur malam. Nah, ini juga salah satu faktor cederanya seorang pemain gitu loh. Terus kalau ketiganya juga ya itu tadi gue bilang agak relatif sama yang pertama, cara dia latihan dan cara dia bermain gitu loh. Sebenarnya kalau gue cek di daftar di Transfermarkt, daftar ya gue bilangnya apa ya, daftar cedera lah ya, cederanya Matthias De Ligt itu dia sebetulnya banyak cedera itu lebih banyak di Juventus waktu itu. Jadi di Juventus itu total dia itu selama 3 tahun itu udah total 100 hampir 190 hari cedera. That's mean kalau dia 3 tahun di berarti 3 tahun di Juventus, dalam kalender sepak bola itu mungkin sekitar 200-300 hari, ya minimal dia udah sekitar hampir setahun lah dia dicedera dalam pemulihan cedera gitu ya.
di Munchen sebenarnya dia udah cukup berkurang. Dia itu dalam 3 tahun sebetulnya dia ya sekitar nggak sampai 100-an, sekitar 67 hari. Dia itu udah miss games itu sekitar 20-an games lah, 30-40 games. Ya, 20, 30, 40 games dari 3 tahun total dia di Bayern Munchen. Dikurangin dari dia jadi ini ya, maksudnya total game dari Bayern Munchen, dari semua kompetisi itu dia nggak ikut gitu dari cederanya itu, jadi nggak didaftarkan gitu. Nah, kalau ngelihat dari berbagai cederanya dia sebenarnya agak beda-beda sih. Dia sempat di ligamen lututnya, terus calf betisnya, ya cedera-cedera pemain sepak bola lah. Sempat juga di groin muscle-nya, ototnya. Terus di bahu dia pernah cedera bahu itu agak lama di Juventus. Ankle, terus sempat juga fitnessnya. Nah, jadi sebenarnya cedera dia nggak ada cedera yang spesial khusus sendiri kayak dulu. Kalau lo ingat kalau gue boleh cerita ada Van Basten gitu, dia selalu kena ankle tuh. Terus ada Ruud Gullit gitu, selalu dia kena lutut gitu. Nah, gimana nih kalau ke Manchester United? Ya, gua rasa gak perlu khawatir gitu ya. Ten Hag kan udah kenal dia. Bisa jadi nantinya sistem latihan dia agak berbeda, atau mungkin cara bermainnya nanti gitu loh. Atau mungkin kan dia selama ini kan partnernya kan beda nih. Ya beda juga sih di Bayern Munchen. Maksudnya dia mungkin secara permainan lo harus begini, harus berlari yang sekuat ini, sehingga dia ada cederanya gitu loh. Nah, ini yang gue bilang, kita sih nggak perlu khawatir gitu. Dulu Arjen Robben juga cedera melulu di Bayern Munchen, tapi begitu main netalnya minta ampun gitu. Itu juga dulu Ruud Gullit cedera lutut dulu di AC Milan, begitu ke Inggris no problem tuh gitu loh. Jadi jangan langsung pesimistis gitu ya, pesimis dulu terhadap berita-berita cedera, injury prone. Menurut data sih, data juga injury-nya dia bukan injury yang itu aja gitu loh, yang menunjukkan kelemahan dia gitu, misalnya kayak lutut terus enggak gitu. Ya Van Nistelrooy juga cedera lutut juga sampai dia berobat, begitu di Manchester United seger buger gitu, nggak pernah cedera deh. Nah ini jadi ya gue rasa segala halnya juga udah pasti diperhatikan oleh Ineos. Gak usah khawatir dia dibilang kaki kaca. Seperti gue bilang, Robin van Persie juga dibilang kaki kaca, tapi begitu sampai MU seger buger. Ya, banyak pemain-pemain yang bisa jadi pada saat di klub sebelumnya mungkin treatmentnya juga salah. Nah, ini juga di MU kan udah sekarang fisioterapinya baru nih, si Jordan Reis. Mungkin lebih tahu gitu. Mungkin di sana cuma dibawa pijet doang gitu. Sekarang lebih yang nggak mungkin sih di Bayern Munchen ya. Misalkan gitu misalnya. Tapi di sini dia benar-benar ada treatment yang tahu, dan ya skill keahlian orang masing-masing kan dalam mengidentifikasi beda-beda nih. Nah, mungkin di MU karena Ten Hag juga kenal gitu ya, Michel van der Gaag mungkin juga kenal. Ya bisa dideteksi dan bisa diantisipasi nih. Nanti pada saat dia latihan lapangan, apa yang harus dilakukan supaya dia tidak cedera. Jadi nggak perlu khawatir gitu, nggak perlu terlalu khawatir gitu ya. Gue sih tetap percaya kalau misalnya emang dia masuk, dia bisa jadi back yang bagus, karena emang tahun 2019 sebenarnya gue udah mengharapkan dia datang sih. Jadi itu aja sih ya, tidak perlu khawatir lagi mengenai Matthias de Ligt ya. Terus Sergio Reguilon juga belum datang, jadi semoga pemain-pemain yang ini akan terus datang dan membawa Manchester United kembali ke kejayaannya. Seperti itu kan maunya kita, biar kita happy. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di United Identity, channelnya para fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.